buku Franz Haskell, profesor antropologi sosial dan budaya dari Universitas Nijmegen Nederland, sangat menarik gitu. Dia mengulas tentang masyarakat desa dalam perubahan zaman. Ya, disebut sebagai sejarah diferensiasi sosial di Jawa tahun 1830-1980, ya, sekitar 150 tahunan lah. Haskell mencoba meneliti di satu desa, yaitu desa Gondosari di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menarik, Haskell itu mencoba mengulas pikirannya lewat bukunya. Dia mencoba bahwa kasus-kasus yang ada di Indonesia, kalau kita melacak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 97, kemudian terjadi PHK dan yang lainnya gitu, jalan keluarnya adalah dilakukan dengan pengembangan teknologi. Tapi dia mempersoalkan sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dengan jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap persoalan krisis ekonomi di negara ini. Dia menyebut bahwa yang diuntungkan ini adalah masyarakat yang memiliki modal, bukan maksudnya petani yang memiliki modal, petani-petani yang kaya. Sementara masyarakat petani yang hanya memiliki lahan seperempat, setengah, atau besar-besarnya 1 hektar, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi yang dia hanya sebagai petani penggarap gitu. Kasus ini ditunjukkan oleh penulis, oleh Haskell, ketika dilakukan perubahan terhadap tanaman di desa Gondosari, yaitu yang masyarakat yang biasanya adalah menanam padi, kemudian dianggap hasil padi itu tidak begitu menggembirakan karena terkait dengan iklim dan yang lainnya. Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu petani dirubah dengan menanam tebu. Dari segi pertumbuhan ekonomi, masyarakat itu terlihat semakin tinggi. Petani-petani kelihatan bahwa ekonominya semakin menaik gitu. Tapi siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya kebijakan perubahan tanaman tersebut gitu? Tentu saja mereka yang memiliki modal yang besar. Untuk menanam tebu itu butuh suatu nafas panjang untuk mengolahnya gitu. Bagi yang petani yang penggarap saja, yang tidak punya lahan, kemudian yang hanya seperempat lahan, seperempat hektar, setengah besar-besarnya, saya kira untuk mengolah lahan yang ditanami tebu suatu hal yang tidak mudah gitu kan. Nah, inilah mengapa saya katakan bahwa bagi masyarakat itu tidak banyak diuntungkan. Yang diuntungkan adalah yang memang memiliki modal yang besar. Haskell menyebutnya di sini satu hal yang menarik, ungkapan dari masyarakat Jawa itu bahwa kebo gede menang brie, yaitu kerbau besar selalu menang bertarung. Ya karena apa? Dia punya infrastruktur lebih besar, punya modal yang lebih besar, punya lahan yang lebih besar, akses kepada
kepada pabrik, kepada pemerintah, dia akan lebih besar. Kemudian akses terhadap sumber dana seperti perbankan juga lebih besar. Jadi tidak heran kebijakan ini lebih banyak menguntungkan petani-petani atau petani pemilik modal dibanding dengan petani-petani penggarap atau petani-petani yang hanya memiliki lahan yang kecil. Tentu saja ini buku Hansken itu menarik gitu untuk jadi kajian karena dia mencoba untuk melakukan komparasi dari tahun 1830 sampai 1980. Menarik sekali apa yang saya sampaikan. Semoga silahkan beri komentar yang kira-kira pendapat Anda, pengalaman Anda, atau pernah Anda di lapangan dengan menghadapi petani-petani seperti ini. Silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.